Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian nikmat kesehatan, kesempatan, juga nikmat iman dan Islam sehingga hari ini kita kembali bertatap muka lewat online. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh umat yang thiqah menjalankan sunnahnya sampai hari kiamat. Baik. Seperti biasa kita langsung aja ya, tidak menghabiskan waktu. Insya Allah hari ini kita akan lanjut ayat 17 ya, insya Allah. Seperti biasa kita dengarkan dulu setoran ayat 1 sampai 16 ya, surah Abasa. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Yang nanti setoran dari ayat Abasa surat 1 sampai 6. Mohon bimbingannya, Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya Allah, hindarkanlah saya dari godaan jin dan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ismi namalah Allah Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Abasa wa tawalla, dia bermuka masam dan berpaling. Bahwa ja'ahul telah datang a'la, orang yang buta. A'ma, orang yang buta. Wa ma yuderika la'alahu tasaka. Wama, dan apa yuderika, tahu kamu, yuderika, barangkali tasaka, ingin mensucikan dirinya. Au yuderika au yazakaru, au yazaka fatan fa'ahu zikro. Atau yuderika, ia dapatkan pelajaran fatan fa'ahu ya fatan fa'ahu, lalu dia beriman, lalu dia bermanfaat, lalu memberi manfaat, dia bermanfaat baginya. Az-zikro, pelajaran itu. Amma manis tagna. Adapun manis, siapa yang tagna, cukup. Wa anta lahu nasodda. Wa anta, maka kamu, lahu, kepadanya, tasodda, memberi perhatian. Shadaqallahul azim. Barakallahu fiik.
Jazakillahu khairan. Selanjutnya silakan. Ustazah. Selanjutnya Anak Ustazah. Mohon bimbingannya Ustazah. Naam, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Wa ma 'alaika alla yazzakka. Wa ma dan tidaklah 'alaika atasmu alla bahwa dia tidak yazzakka mensucikan diri. Wa amma man ja'aka yas'a. Wa amma dan adapun man ja'aka siapa orang yang datang kepadamu yas'a dengan bersegera atau bercepat-cepat. Wa huwa yakhsha. Wa huwa dan dia yakhsha takut kepada Allah, takutnya kepada Allah. Fa'anta anhu talaha. Fa'anta maka engkau Muhammad anhu kepadanya atau kepada dia talaha kamu mengabaikannya. Kalla innaha tazkirah. Kalla sekali-kali tidak. Innaha sesungguhnya dia Al-Quran tazkirah memberi peringatan atau pengajaran. Jazakillahu khairan katsiran Ustazah. Wa jazakillahu khairan. Selanjutnya silakan. Hai, Ustazah mau bimbingannya. Tony. Faman syaa zakarah. Faman maka barang siapa sa'a menghendaki zakarah menyimak apa ya Ustazah? Sya'a zakarah dia memperhatikannya. Dia memperhatikannya. Oh, berarti salatnya atas saya. Menyimak. Masya Allah. Dia Mengingat mungkin, mengingat. Zakarah mengingat. Iya, nah. Dia mengingat. Fi suhufim mukarramah. Fi dalam suhufin lembaran-lembaran mukarramah yang dimuliakan. Marfu'at ya saja. Marfu'atim ya saja. Marfu'atim nggak apa-apa. Naam. Lanjut. Marfu'atim mutahharah. Marfu'atin yang ditinggikan, mutahharah disucikan. Bi'aidi safarah. Bi'aidi di tangan-tangan safarah para utusan malaikat. Kiramim barorah. Kiramim yang mulia, barorah yang taat ya saja. Baroroh ya, naam. Barakallahu fiik. Yang mentaati. Ya saja, Ya, mentaati. taat atau berbakti. Baroroh itu berbakti. Nah. Selanjutnya Anak Ustazah. Ya, Mohon bimbing. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Abasa wa tawalla. Abasa dia bermuka masam. Wa tawalla dan dia berpaling. Ja'ahul a'ma. Sesungguhnya ja'ahu datang kepadanya al-a'ma seorang buta. Wa ma yudrika la'allahu
wama dan wama dan apakah yuderika kamu tahu jika la'allahu barangkali dia yazakka ia membersihkan diri au yazakkaru fatanfa'ahu dzikra atau yazakkaru ia mendapatkan pengajaran fatanfa'ahu lalu memberi manfaat kepadanya az-dzikra pengajaran. Amma manistalna amma adapun mani siapa istalna atau as ya istalna merasa kaya atau cukup fa'anta lahu tasodda fa'anta maka kamu fa'anta lahu kepadanya tasodda menghadapi atau layani. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, barakallahu fiik. Barakallah. Syukran Ustazah, jazakillah khairan katsiran. Wa jazakillahu khairan. Selanjutnya, nah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bimbingannya Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Saya baca Quran tanpa arti, ya, takut salah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma 'alaika alla yazzakka. Wa ma dan tidak 'alaika atas kamu alla ia tidak Bahwa tidak ya. ia tidak ya Ustazah. Iya. Yazakka membersihkan, mensuci atau yazakka memberi peringatan. Yazakka membersihkan diri. Membersihkan atau mensucikan diri. Nah. Wa amma man ja'aka yas'a. Wa amma dan adapun man orang yang ja'aka datang kepada kamu Muhammad yas'a bersegera. Wa huwa yahsha dan wahwa dan dia yahsha takut kepada Allah. Fa'anta anhu talaha. Fa'anta lalu kamu Muhammad anhu terhadapnya talaha acuh atau mengabaikan. Kala innaha tazkirah. Kala sekali-kali tidak. Innaha sesungguhnya dia tazkirah peringatan. Allahumma arhamni bil Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Selanjutnya. Mbak Iya, jazakillah khair Ustazah. Wa jazakillahu khairan. Selanjutnya Saya siapa? Ustazah. Naam, silahkan. Ya. Mohon koreksinya Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa man syaa'a dzakkarah. Faman maka siapa yang syaa ia kehendaki dzakkarah. Ia mengingatnya. Fi suhufim mukarramah. Fi dalam suhufim lembaran-lembaran mukarramah lembaran-lembaran yang dimuliakan. Nah. Marfu'atim mutahharah. Marfu'atim
marfu'atin ditinggikan, Ya. mutahharoh disucikan, Nah, biaidi safaroh, biaidi safaroh, biaidi di tangan-tangan, safaroh para utusan, kiromim baroroh, kiromim yang mulia, baroroh yang berbakti. Shadaqallahul azim. Masya Allah, barakallahu fiik. Jazakillah khair Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi Wa wabarakatuh. jazakillahu khairan. Selanjutnya silahkan Ibu Ida. Assalamualaikum Ustazah. Mohon bimbingannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Faman syaa dzakarah. Faman maka barang siapa syaa ia menghendaki, dzakarah ia memperhatikannya. Fi suhufin mukarramah, fi dalam suhufin lembaran-lembaran mukarramah yang dimuliakan. Marfu'atin mutahharah, marfu'atin yang ditinggikan, mutahharah yang disucikan. Biaidi safaroh, biaidi pada di tangan-tangan safaroh para utusan. Kiromin baroroh, kiromin yang dimuliakan, baroroh yang baroroh yang berbakti. Ya, na'am, barakallahu fiik. Barakallah, jasakillah khair Ustazah. Jazakillahu khairan. Selanjutnya, Bu Yuyun. Belum dibuka, itunya. Mic-nya belum dibuka. Afwan Nah. Ustazah bimbingannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma 'alaika alla yazzakka. Wa ma dan adapun 'alaika atas kamu Allah tidak yazzakka ia membersihkan diri. Wa amma man ja'aka yas'a. Wa amma dan adapun man siapa ja'aka dia datang kepadamu, yas'a bersegera. Wa huwa yahsya, wa huwa dan dia yahsya ia takut, fa'anta anhu talaha, fa'anta maka kamu anhu siapa dengan daripadanya, talaha mengabaikannya. Kalla innaha tazkirah. Kalla sekali-kali tidak, innaha sesungguhnya dia, tazkirah peringatan. Shadaqallahul azim. Nah, barakallahu fiik. Jazakillahu khairan. Wa iyyaki Ustazah. Udah habis ya? Udah selesai semua? Nah, Ustazah, khalas. Nah, baik. Selanjutnya kita lanjut ke ayat 17. Kita baca bersama-sama ya. Wahid, itsnain, salasah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قتل الإنسان ما أكفره. قتل الإنسان ما أكفره. أي شيء خلقه. من أي شيء خلقه. من نطفة خلقه فقدره. من نطفة خلقه فقدره. ثم السبيل يسره. ثم السبيل يسره. ثم أماته فأقبره. ثم أماته فأقبره. ثم إذا شاء أنشره. ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه. فلينظر الإنسان إلى طعامه. أنا صببنا الماء صبا. أنا صببنا الماء صبا. ثم شققنا الأرض شقا. ثم شققنا الأرض شقا. أنبتنا فيها حبا. فأنبتنا فيها حبا. وعنبا وقضبا. وعنبا وقضبا. وزيتونا ونخلا. وزيتونا ونخلا. وحدائق غلبا. وحدائق غلبا. وفاكهة وأبا. وفاكهة وأبا. متاعا لكم ولأنعامكم. متاعا لكم ولأنعامكم. Barakallahu fikum. Sampai di situ dulu ya, insya Allah kita 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qutilal insanu ma akfarah. Qutila binasalah atau apa lagi yang lain? Dilaknat. Nanti tafsirannya itu artinya laknat. Qutila binasa al insanu, manusia.
Ma akfaroh. Ma apa? Akfarohu kekafirannya. Akfarohu kekafirannya. Artinya yang membuat dia kafir, menjadi kafir. Min ayyi syai'in khalaqah. Min, kalau min sudah paham, nggak usah diartikan lagi ya. Dari ayyi. Ayyi itu apa? Dari apa? Syai'in, sesuatu. Dari apa? Sesuatu. Khalaqahu, dia menciptakannya. Min ayyi syai'in khalaqahu, dari apa dia diciptakan. Itu artinya ya. Itu maksudnya. Dari apa sesuatu, dari sesuatu apa dia diciptakan. Kalau diartikan secara satu kalimat. Min Diciptakan nutofatin menciptakan. khalaqahu faqaddarah. Min nutofah, min dari nutofah, setetes mani, setetes air mani. Khalaqahu, dia menciptakannya. Dia siapa? Allah, ya. Dari setetes mani Allah ciptakan dia. Artinya faqaddarahu, lalu dia menentukan takdirnya. Faqaddarahu, lalu dia menentukan takdirnya. Tsumma sabila yassarah. Tsumma, kemudian as-sabila, jalan. Yassarahu, dia memudahkannya. Maksudnya apa? Dia memudahkan jalannya. Itu maksudnya. Tsumma, kemudian as-sabila, jalan. Yassarahu, dia memudahkannya. Tsumma amatahu fa'aqbarah. Tsumma, kemudian amatahu, dia mematikannya. Amatahu, kemudian dia mematikannya. Fa'aqbarahu, lalu dia memasukkannya ke dalam kubur. Fa'aqbarahu, lalu dia menguburkannya. Atau memasukkan dia ke dalam kubur. Tsumma idza sya'a ansyarah. Tsumma, kemudian idza, apabila, sya'a, dia menghendaki, sya'a, dia menghendaki, ansyarahu, dia membangkitkan. Ansyarahu, dia bangkitkan. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Kalla, sekali-kali tidak, atau sekali-kali jangan. Lamma, belum. Yaqdi. Yaqdi, dia melaksanakan. Kalla, sekali-kali tidak, belum, atau sekali-kali jangan. Lamma, belum. Yaqdi, dia melaksanakan. Ma amarahu, apa yang dia diperintahkan kepadanya. Amara, dia perintahkan, hu, kepadanya. Kalau mau lebih pendek, dia perintahkannya. Ya. Kalla, sekali-kali jangan. Lamma, belum. Yaqdi, dia melaksanakan. Ma amarahu, apa yang telah diperintahkan kepadanya. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Falyanzur, maka perhatikanlah. Falyanzur, maka perhatikanlah.
Siapa yang disuruh perhatikan di sini? Al-insanu, manusia. Jadi yang disuruh memperhatikan di sini adalah manusia. Manusia itu hendaklah memperhatikan. Ila to'amihi, kepada makanannya. Ila kepada to'amihi, makanannya. Anna sababnal ma'a sabba. Anna, sesungguhnya kami. Jadi naknya itu panjang. Kalau anna saja sesungguhnya, kalau panjang berarti menunjukkan nahnu, kami. Anna nahnu, ya. Anna, sesungguhnya kami. Sababna, kami telah mencurahkan. Ya. Sababna, kami telah curahkan. Al-ma'a, air. Sabban, tercurah. Jadi kami mencurahkan air, ya itu artinya mencurahkan, itu menurunkan, ya. Tsumma syaqaqnal arda syaqqa. Tsumma, kemudian, syaqaqna, kami belah. Ya. Jadi bumi itu dibelah. Al-arda, bumi, syaqqa, dengan belahan, dengan sebaik-baik belahan. Syaqqa, dengan sebaik-baik belahan. Maksudnya itu belahan di sini artinya menyuburkan, ya, menyuburkan tanah itu, menyuburkan bumi itu dengan sebaik-baik kesuburan. Fa'ambatna fiha habba. Fa'ambatna, lalu kami tumbuhkan fiha, di dalamnya, di dalam bumi tersebut, habban, biji-bijian. Wa inaban wa qadba. Wa inaban, dan anggur, wa qadba, dan sayur-sayuran. Wa zaitunan wa nakhla. Wa zaitunan, dan zaitun, ya, pohon zaitun, wa nakhla, dan kurma. Wa hadaiqa gulba. Hadaik itu jama dari hadiqah, kebun-kebun. Dan kebun-kebun gulba, yang subur, yang lebat. Wa fakihatan wa abba. Wa fakihah, dan buah-buahan, wa abba, dan rerumputan. Terakhir, mata'an lakum wa li'an'amikum. Mata'an, sebagai kesenangan, lakum, bagi kalian, wa li'an'amikum, dan bagi binatang ternak kalian. Insyaallah sampai di sini dulu. Nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan kembali di ayat 33. Baik. Kemarin sudah kita jelaskan sampai ayat ke-16. Yang terakhir kemarin kita sudah jelaskan apa yang disebut dengan kiram, apa yang disebut dengan baroroh. Ya. Maka di ayat yang ke-17 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, Kutilal insanu ma akfarah. Binasalah al-insan, manusia, ma akfarah, apa yang membuat dia menjadi kafir. Jadi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak main-main. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasanya kutilah, binasa. Maka dalam tafsirannya itu disebut kutila, itu artinya adalah lu'ina. Lu'ina itu artinya dilaknat. Jadi tidak ada kebahagiaan, tidak ada kesenangan bagi orang-orang yang kafir. Kenapa? Karena dilaknat oleh
Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala menurut ayat ini? Al-insan, manusia. Jadi al-insan di sini manusia yang mana? Manusia kafir. Manusia yang kafir. Ingkar terhadap kehidupan setelah kematian. Jadi mereka itu tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan, dengan adanya hari setelah mereka diwafatkan. Jadi al-insan manusia yang kafir, yang tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan, hari akhirat. Dalam surah yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala'natullahi 'alal kafirin." Maka laknat Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang kafir. Maka yang berhak mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala di sini adalah orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir, ya. Jadi orang-orang yang kafir itu ada betul-betul yang kafir, ada juga muslim. Ada nggak kira-kira muslim yang kafir? Jadi orang-orang yang betul-betul kafir di sini adalah orang-orang yang benar-benar tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak pernah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah orang-orang, ada juga yang percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala tapi dia menduakan Allah. Nah, ini juga termasuk orang yang kafir. Dia kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, dia mengatakan Allah. Ya. Tapi mereka itu menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa yang mereka sembah dalam sehari? Ada yang mengatakan bahwa saya menyembah Tuhan dalam sehari itu ada 7. Dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang kafir. Dia percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala kan, tapi dia juga percaya dengan adanya berhala-berhala yang lain. Akan tapi kafirnya seorang muslim, ini tadi kafirnya benar-benar mereka kafir ya, di luar daripada muslim. Akan tapi kafirnya seorang muslim adalah disebut dengan kufur nikmat. Ya, mereka itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala kan, tapi dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala dia kufur. Dia kufur nikmat. Ma akfarah. Maka kata al-insan di sini bukan hanya orang-orang kafir saja di luar muslim, akan tapi juga termasuk kita. Ada teguran dari Allah Subhanahu, ada perhatian dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya binasalah orang-orang yang kafir. Kenapa? Karena bisa jadi kebinasaan karena mereka kufur nikmat. Salah satu contohnya kufur nikmat adalah ketika ketika dia seorang muslim, maka dia banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka secara tidak langsung al-insan yang disebutkan di ayat ini adalah seluruhnya. Yang menjadi perhatian buat kita sekalian adalah kutilal insan ma akfarah. Min ayyi syai'in khalaqah. Min ayyi, dari Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, bertanya, min ayyi, dari apakah, syai'in khalaqah, dari sesuatu apakah dia diciptakan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di sini. Coba perhatikan. Kalian itu diciptakan dari apa? Bagaimana mungkin seorang manusia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala sementara dia yakin bahwasanya adanya dia di muka bumi ini karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang percaya dengan adanya hari kemudian, percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, pasti dia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensyirikatkannya. Maka Abu Bakar berkata bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu an pernah berkata, bagaimana mungkin seorang yang sombong
Bagaimana mungkin seorang yang sombong padahal dia diciptakan dari asal yang kotor. Jadi kalau seorang sombong itu, jadi orang-orang yang kafir yang tidak mau percaya dengan hari kiamat, yang tidak mau ikut dengan peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang yang sombong. Kemudian Abu Bakar mengatakan, bagaimana mungkin seorang yang sombong itu padahal dia tahu bahwasanya dia berasal dari yang kotor. Dari yang kotor. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat selanjutnya, min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Begitu sebelum ayat ini Allah Subhanahu wa taala bertanya, dari mana mereka? Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak tahu. Tapi di sini mengingatkan kepada kita sekalian, coba perhatikan kamu itu diciptakan dari mana? Bagaimana mungkin kalian kafir? Bagaimana mungkin kalian menjadi sombong? Padahal kalian itu diciptakan min nutfah, dari air mani. Ya. Faqaddarahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menentukan takdirnya. Maka kata an-nutfah adalah campuran mani dari laki-laki dan perempuan. Faqaddarahu, lalu Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia. Apakah dia nantinya menjadi manusia yang solih atau dia menjadi manusia yang solih, menjadi manusia yang tidak solih. Sayyidina Umar pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jika engkau tetapkan saya sebagai orang yang berdosa di masa lalu, karena kita tahu sejarahnya bahwasanya Umar bin Khattab sebelum dia masuk Islam, luar biasa ya kekufurannya, sampai dia membunuh anaknya hidup-hidup. Jadi anak perempuannya itu masih kecil itu dikubur hidup-hidup. Maka dia pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jika engkau tetapkan saya sebagai orang yang berdosa, maka hapuslah kesalahan-kesalahan saya di masa lalu dan gantilah kesalahan itu menjadi kebahagiaan. Sebuah kisah antara Malik bin Dinar, seorang ulama. Ya, jadi Malik bin Dinar ini adalah seorang ulama besar. Tiba-tiba dia tidak suka dengan salah satu gubernur Basrah. Jadi seorang gubernur Basrah itu tidak disukai oleh Malik bin Dinar. Apa yang menyebabkan Malik bin Dinar ini tidak menyukai seorang gubernur dari Basrah? Karena dia melihat ketika lewat di depannya, jadi gubernur Basrah ini namanya gubernur ya, apa namanya itu, karena tinggi kedudukannya, ketika lewat di depan seorang ulama yang bernama Malik bin Dinar, dia membusungkan dadanya. Jadi jalannya seorang yang sombong itu salah satu ciri-cirinya adalah membusungkan dadanya. Maka dia mengedepankan dadanya karena sombongnya. Maka Malik bin Dinar mengatakan, jangan seperti itu kalau berjalan. Ya. Karena berjalan seperti itu adalah jalannya orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gubernur Basrah ini mengatakan, ata'arifunani? Ya. Ata'arifuni, apakah engkau tidak mengenal saya? Ya. Jadi begitu Malik bin Dinar bertanya mengatakan kepada dia, kalau jalan itu jangan seperti itu, jangan membusungkan dadanya. Ya biasa aja kalau jalan. Kemudian berkata, kamu nggak kenal saya? Ya. Kemudian Malik bin Dinar mengatakan, saya sangat mengenal engkau. Saya sangat mengenal siapa kamu. Bukankah engkau itu adalah manusia yang keluar dari dua lubang yang kotor, ya, dua lubang najis. Ya. Yang pertama, engkau diciptakan dari air mani, kemudian keluar dari tempat najis, ya,
diciptakan dari air mani itu keluar dari tempat yang melalui tempat yang kotor, ya. Kemudian setelah masuk ke dalam rahim perempuan, kemudian dilahirkan pun melewati tempat najis. Maka dia diingatkan bahwasanya saya sangat kenal kamu, ya, bahwasanya kamu itu adalah orang yang diciptakan dari air yang kotor, kemudian keluar pun dari dua tempat najis, dua lubang najis. Bahkan kamu setelah kamu dilahirkan, kata kata Malik bin Dinar, bahkan saat engkau dilahirkan pun engkau kemana-mana itu membawa kotoran, ya, karena di dalam perut kalian itu banyak kotoran. Dan jika nantinya engkau mati, engkau tidak dikuburkan, maka engkau pun akan sangat kotor, sehingga orang-orang menjadi jijik terhadap badannya, terhadap jenazahnya. Maka gubernur ini mengatakan, terdiam, kemudian mengatakan, ya betul, ya, betul apa yang kamu katakan. Dari sinilah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwasanya min ayyi syai'in khalaqah. Dari sesuatu apa, ya, dari apa kalian itu diciptakan. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Ya, dari setitik air mani, kemudian Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir. Ummahat fillah rahimakumullah. Kita lanjut pada ayat ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsummas sabila yassarah." Kemudian Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalannya. Setelah prosesnya tadi itu, proses manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari air mani, kemudian 40 hari menjadi segumpal darah, kemudian 40 hari berikutnya menjadi segumpal daging. Kemudian setelah itu ditiupkan ruh, kemudian ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala takdirnya, rezekinya, dan ajalnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tsummas sabila yassarah. Kemudian dia memudahkan jalannya. Memudahkan jalannya maksudnya di sini adalah dimudahkan saat proses kelahirannya. Walaupun mungkin kita melihat begitu sulitnya orang yang melahirkan, akan tapi yang selamat dari melahirkan itu lebih banyak daripada yang syahid, ya. Karena orang yang meninggal dalam keadaan melahirkan itu termasuk syahid, walaupun syahidnya beda tingkatannya dengan orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwasanya setelah kalian itu diciptakan, ditentukan takdirnya, tsummas sabila yassarah. Kemudian yang kedua, dimudahkan kehidupannya. Ketika manusia itu dilahirkan tidak tahu sama sekali, Allah Subhanahu wa taala memberikan insting kepada manusia. Dari bayi yang tidak pernah tahu bagaimana cara menyusui, tiba-tiba dia bisa menyusu kepada ibunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura." Itu dalam surah Al-Insan. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, memberikan kemudahan, ya, dalam melahirkan, dalam proses persalinan tadi. Mudah untuk memahami yang baik-baik, mudah untuk memahami yang buruk-buruk, mudah memahami yang benar, dan mudah memahami yang batil. Tsumma amatahu fa'aqbarah. Setelah hidup tadi, Allah ada waktu
ada waktunya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa amatahu, kemudian dia diwafatkan, dimatikan. Fa'aqbarahu, kemudian dikuburkan. Kemudian dia menguburkannya. Manusia itu ada batas usia. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang hidup terus-menerus. Terus Mungkin paling panjang hidupnya itu ada yang 100 tahun ya. Tapi ini sangat jarang sekali kita temukan orang yang hidup usianya 100 sampai 100 tahun. Ya. Idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sudah sampai ajalnya, maka tidak bisa mundur. ditambah dan tidak bisa dimundur. Tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundur. Mundur. Oleh karena itu harusnya setiap manusia itu melihat, mengambil pelajaran ketika ada di sekitar kita orang yang meninggal, maka kita ambil pelajaran dari orang tersebut. Apakah kematiannya itu buruk ataukah kematiannya itu baik, maka itu menjadi pelajaran buat kita. Ada orang di tengah-tengah kita itu dalam keadaan sholat meninggal. Mungkin kita itu ambil pelajaran dari situ. Ya. Mungkin di antara di sekitar kita ada orang yang meninggal dalam keadaan mabuk-mabukan kemudian meninggal, atau dia sedang melakukan transaksi riba, atau mungkin saja ada orang yang sakit lama kemudian ujung-ujungnya dia meninggal, kemudian dia berhasil membaca 2 kalimat membaca la ilaha illallah, dan itu semua bisa kita jadikan pelajaran buat kita. Karena seyogianya orang yang meninggal itu bagi seorang mukmin adalah dia sedang beristirahat. Jadi kalau seorang yang meninggal itu dia beristirahat. Tapi kalau seorang yang meninggal adalah orang mafsadat, orang-orang yang ketika hidupnya di dunia banyak berbuat kerusakan, banyak membuat orang menjadi resah, maka ketika dia meninggal, maka orang-orang di sekitarnya menjadi istirahat. Istirahat dari keburukan dia. Sehingga banyak orang yang senang ketika dia tidak ada. Akan tapi seorang beriman, ketika dia meninggal, maka dia sedang beristirahat. Dia beristirahat, melakukan aktivitasnya. Ya. Maka seorang yang meninggal itu dikatakan bahwasanya asri'u bil janazah. Percepatlah jenazah itu supaya kalau dia adalah orang yang beriman, maka dia akan cepat-cepat mendapatkan balasannya sebagai orang yang mukmin. Akan tapi kalau sebaliknya orang-orang yang buruk, orang-orang yang jahat ketika hidup di dunia, maka juga cepat dia mendapatkan balasan tersebut. Tsumma amatahu fa'aqbarah. Fa'aqbarah, apa artinya fa'aqbarah? Jadi ketika meninggal, kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di mana kita meninggal, di mana kita dikuburkan, bagaimana keadaan kita ketika di akhir hayat. Maka dalam hakikatnya fa'aqbarahu itu ada dalam sebuah hadis ya, riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhil ummah tabtala fi quburiha." Tubtala fi quburiha. Sesungguhnya umat ini akan diuji di dalam kuburnya. Jadi manusia ketika meninggal akan diuji, akan ditanya oleh Allah, akan ditanya oleh malaikat ketika dia sedang berada di dalam kubur. Falaula an tadfanu la da'autullaha ayyasma'akum. Kalaulah seandainya saya tidak khawatir, kata Rasulullah SAW, kalau seandainya saya tidak khawatir bahwa kalian tidak mau menguburkan nantinya, tidak mau menguburkan jenazah lagi, kalau saya sampaikan, niscaya aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya manusia itu diperdengarkan ketika malaikat sedang bertanya di dalam kubur.
kalaulah saya tidak khawatir, manusia tidak takut untuk menguburkan jenazah, niscaya aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya manusia itu mendengar siksaan-siksaan apa yang ada di dalam kubur. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya Rasulullah SAW tidak khawatir manusia tidak mau lagi ke kuburan, tidak mau lagi menguburkan orang-orang yang mati, maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya semua manusia di dunia ini mendengarkan apa yang terjadi di dalam kubur. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ta'awwadhu min adzabin nar, ta'awwadhu min adzabil qabr." Berlindunglah dari azab neraka dan berlindunglah kalian dari azab kubur. Di hadis yang lain dikatakan bahwasanya ittaqillah walau bisyikki tamrah. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya kalian itu mampu bersedekah dengan separuh biji kurma. Kurma. Separuh biji kurma. Ya. Karena saking pentingnya kita menjaga diri kita dari azab neraka. Siksa kubur. Dari siksa api neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma amatahu," apa tadi? Ayat 22, "Tsumma idza syaa'a ansyarah." Kemudian apabila Allah Subhanahu wa taala dia menghendaki, ansyarahu, dia membangkitkan. Kemudian jika dia menghendaki, maka dia akan bangkitkan. Manusia akan dibangkitkan atau dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jasad dan ruh. Jadi bukan hanya ruhnya saja, tapi dengan jasad dan ruh. Kemudian akan ditanya oleh malaikat. Jika dia baik, niscaya jika dia bisa menjawab seluruh pertanyaan, niscaya dia akan dilapangkan kuburannya, dibentangkan kuburannya sejauh mata yang memandang. Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan manusia kembali setelah kematiannya, mampu membangkitkan manusia kembali setelah kematiannya. Kalau ada pertanyaan bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala menghidupkan jasad-jasad yang sudah remuk, yang sudah hancur, ya. Maka dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya, hadis panjang ya, kullu bani Adam ya'kulut turab. Setiap anak cucu Adam itu, setiap bani Adam itu, dia akan dimakan oleh tanahnya. Dia akan termakan oleh tanah. Dia akan habis badannya oleh tanah. Illa ajabat dzanabi. Kecuali tulang ekor. Jadi yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya pada hari kemudian adalah dari tulang ekor. Minhu khalqun, dari sanalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia kembali, wa fihi yurakkab, dan daripadanya pula dan padanya pula disusun kembali, ya, dirakit kembali bagian-bagian tubuhnya. Dan kalaupun seandainya tidak ada tulang ekor, Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan kembali manusia. Dari air mani saja mampu menciptakan manusia, apalagi ya ada tulang ekor, ya. Dari yang tidak ada saja Allah Subhanahu wa taala bisa ciptakan manusia, apalagi yang sudah ada tinggal dibangkitkan kembali. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Ansyarahu, dia membangkitkan, dia menghidupkan kembali, sebagaimana Al-Qur'an, ya, sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 259, wanzur ilal idhami kaifa nunshizuha, ya. Perhatikanlah kepada tulang-tulang, perhatikan tulang-tulang belulang yang sudah hancur itu. Kaifa nunshizuha, ya, bagaimana kami bisa hidupkan kembali. Kemudian ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Kalla lamma yaqdi ma amarah. Sekali-kali jangan. Lamma yaqdi. Sekali-kali tidak, belum melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya. Kata Rasulullah SAW, orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan bekal sebelum dia pulang. Al-kaisu madana nafsahu wa amila ma ba'dal maut. Udah, makan. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan bekal hidupnya ketika nanti hidup kembali. Jatuh, udah pulang. Orang yang beriman kalau dia meninggal, ya yang saya sebutkan tadi bahwa mereka itu sudah baru bisa istirahat. Jadi selama masih hidup, maka seorang yang beriman itu tidak akan pernah duduk tanpa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti istirahatnya itu ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Sekali-kali tidak, kalian belum melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana orang-orang yang kafir, memang benar-benar mereka itu tidak mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi seorang yang beriman, seorang muslim, seorang mukminah, kadang-kadang mereka mengatakan bahwasanya saya ini sudah melakukan perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka, memerintahkan mereka untuk sholat. Dia mengatakan saya sudah sholat. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka ketika mereka sholat, hendaklah mereka sholat dengan khusyuk. Ternyata belum mencukupi itu. Ternyata ketika sholat masih banyak yang belum merasakan khusyuan di dalam sholatnya. Ternyata ketika sholat belum sepenuhnya ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini belum sempurna. Maka oleh karena itu seorang yang beriman hendaklah memperbanyak salat-salat sunnah. Karena nanti di hari kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat salat-salat wajibnya, karena salat yang paling pertama dihisab pada hari kiamat adalah salat. Amalan yang pertama dihisab di yaumul kiamat adalah salat. Maka ketika salat ini tidak sempurna, salat wajibnya tidak sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, apakah hambaku qala rabbi hal lil 'abdi min tatawwu'. Allah Subhanahu wa taala berkata bahwasanya apakah hambaku ini banyak melakukan salat-salat sunnah sehingga bisa menutupi kekurangan di salat wajibnya. Kira-kira kita sudah banyak belum melakukan salat sunnah? Begitu juga dengan puasa. Mungkin puasa kita selalu melakukan, setiap tahun kita melakukan puasa Ramadan, puasa wajib. Akan tapi bisa jadi dengan puasa kita itu tidak sempurna. Mungkin kita di dalam berpuasa itu pernah kita ghibah, mungkin kita pernah melakukan maksiat di dalam kita nggak sadar. Oleh karena itu dengan banyaknya kita melakukan puasa-puasa sunnah itu akan menutupi dengan kekurangan-kekurangan ketika kita berpuasa di puasa wajib. Maka itulah pentingnya kita banyak melakukan ibadah-ibadah selain ibadah wajib. Kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'amihi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, kalau belum melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, coba falyanzuril insan, hendaklah manusia itu memperhatikan ila ta'amihi, kepada makanannya. Dia makan dari mana? Makannya pakai apa? Kemudian asal dari makanan yang dia makan itu dari mana? Hendaklah manusia itu memikirkan itu. Falyanzur, perhatikan. Dari air ada benih, kemudian ditumbuhkan. Hendaklah kita pikirkan itu.
Allah Subhanahu wa taala berkata, "Kenapa engkau tidak taat padahal aku yang berikan setiap hari makanan." Semua rezeki itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sebuah teguran. Kalian maka perhatikan, hendaklah manusia itu memperhatikan ila ta'amihi kepada makanannya. Lihat makanannya. Setiap yang kalian makan, ya, itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala dari mana dapatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwasanya setiap yang kita makan itu akan keluarnya itu sama. Walaupun jenisnya berbeda-beda, tapi ketika kita buang kotoran, maka itu semuanya jadi sama. Maka dalam sebuah hadis, ya, riwayat Muslim disebutkan bahwasanya sesungguhnya innama ta'am ibni Adam, sesungguhnya makanan anak cucu Adam itu merupakan permisalan dunia. Falyanzur, maka perhatikanlah, ma yakhruju min ibni Adam. Ya. Apa yang keluar dari setelah dia makan, apa yang keluar dari anak cucu Adam tersebut. Ketika makan mungkin satu soto, kemudian yang sebelahnya lagi makanan yang lain, tapi keluarnya itu sama. Walaupun makanan itu ditambahi dengan bumbu-bumbu, ditambahi dengan garam supaya semakin enak, waqad alima, kan, tapi perhatikanlah, ketahuilah bahwasanya ila ma yasir, sampai ketika engkau mengeluarkan makanan tersebut, semuanya akan menjadi kotoran. Sama seperti di dunia ini walaupun kita mencari apapun yang banyak di dunia ini, semua itu hanya habis saja, kecuali yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang kafir, seorang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang susah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalilah, perhatikanlah dari mana kalian diciptakan, makanan yang kalian makan itu dari mana, ya. Kemudian anna sababnal ma'a sabba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami curahkan air itu, ya, telah kami curahkan air dengan melimpah. Sabban itu artinya melimpah, ya. Kalau di sini artinya tercurah, ya. Anna sababnal ma'a sabba. Telah kami curahkan air itu dengan melimpah. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya ar-ra'du malakun mim malaikatillah. Ra'ad itu apa namanya itu? Yang kita dengar itu ada kilat, ya. Jadi kata ra'ad itu artinya adalah nama malaikat yang bertugas untuk mengurusi awan. Dia mempunyai cambuk-cambuk. Selain cambuk itu, dalam sebuah hadis itu dikatakan bahwasanya dia memiliki palu, ya, cambuk-cambuk dari api untuk menggiring awan itu ke tempat seharusnya menumpahkan airnya, ya, ke tempat yang semestinya. Setelah mencurahkan airnya, ya, awan-awan tersebut mengeluarkan airnya, menurunkan air hujannya, maka tanah tersebut akan tanah yang di sekitarnya itu akan menjadi terbelah, ya. Tsumma syaqaqnal arda syaqqa. Kemudian kami belah bumi itu, ya. Kemudian kami belah tanah itu dengan sebaik-baik belahan. Fa'ambatna fiha habba. Kemudian kami tumbuhkan padanya biji-bijian, wa inaban wa qadba, ya, wa inaban dan anggur, wa qadba dan sayur-sayuran. Di sini ahli tafsir, para ulama mengatakan bahwasanya wa inaban ini untuk manusia, wa inaban kata inab anggur, wa qadba sayur-sayuran itu untuk binatang, ya, untuk hewan, ya. Jadi bukan hanya manusia yang diberikan rezeki itu, akan tapi juga hewan-hewan
wa zaituna wa nakhla, dan zaitun, wa nakhla, dan kurma. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata zaitun? Ya, padahal di tempat di dunia ini hanya daerah Timur Tengah saja yang banyak zaitunnya ya. Wa nakhla, dan kurma ya. Karena Al-Qur'an ini turun di negeri Arab ya, turun di Makkah. Maka di apa yang dimakan oleh orang Quraisy ya pada zaman ketika turun ayat ini, maka itulah yang disebutkan dalam Al-Qur'an ini. Wa zaitunan wa nakhla wa hadaiqa wulba. Wa hadaik disebutkan di sini dari jamak dari hadiqah. Hadiqah itu artinya kebun. Kalau hadaiqa, kebun-kebun artinya banyak. Kalau hadaik itu berarti banyak, satu kebun itu isinya itu banyak, bermacam-macam. Ya, bukan hanya satu macam tapi bermacam-macam. Padahal Allah Subhanahu wa taala hanya menurunkan air hujan tapi bisa menghasilkan buah-buahan yang berlainan, banyak jenisnya. Maka disebutkan wa hadaiqa, dan kebun-kebun, wulban, yang subur. Wa fakihatan wa abba. Wa fakihah, dan buah-buahan, wa abba, dan rerumputan. Dan di sini kalau tadi di atas itu disebut dengan wa qadba, itu untuk binatang, dan di sini juga di bawah ini para ulama mengatakan bahasanya wa abba di sini adalah untuk binatang-binatangnya, untuk hewan. Buah-buahan untuk manusia, wa abba, dan rerumputan untuk binatang. Untuk apa? Mata'al lakum wa li an'amikum. Sebagai kesenangan bagi kalian dan juga bagi binatang ternak kalian. Para ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, inilah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu persatu dari nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada manusia supaya manusia itu pandai bersyukur. Dengan seseorang yang bersyukur, bagaimana cara kesyukuran seseorang? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di malam hari, bentuk kesyukuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sholat tahajud, sehingga kakinya itu bengkak-bengkak. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini? Bukankah engkau ini sudah dijamin surga? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, afala akuna abdan syakura. Ya, apakah aku seharusnya aku tidak menjadi seorang yang banyak bersyukur ya? Bukankah sebaiknya saya justru karena saya ini sudah dijamin surga, jadi saya banyak melakukan ibadah sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu sebagai manusia yang pandai bersyukur adalah mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang banyak beribadah, dan ibadah yang paling baik adalah sedikit tidurnya di waktu malam karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Apa yang bisa kita ambil pelajaran di hari ini adalah bahwasanya yang sudah kita pelajari tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sekalian tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sulit untuk taat, jika sulit kita untuk melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, falyanzur, maka perhatikanlah apa yang ada di sekitar kita. Dari mana kita diciptakan, akan kemana kita setelah hidup di dunia ini. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, perhatikan makananmu, ya. Perhatikan orang yang mati di sekeliling kalian, ya. Kemudian ada kata fa'aqbaroh, tadi saya lupa jelasin bahwasanya fa'aqbaroh di situ adalah dikuburkan. Kenapa ditambahkan kata dikuburkan? Karena salah satu kehormatan manusia itu adalah dikubur. Ya. Coba bayangkan ummahat kalau seandainya ada orang yang meninggal kemudian dibiarkan begitu saja, tidak dikuburkan, mayatnya dibiarkan begitu saja, maka orang-orang akan jijik. Ya. Siapa yang meninggal? Setiap orang yang meninggal akan jijik. Jadi semua jijik dengan badannya itu, jijik dengan jenazahnya. Maka dengan dikuburkan manusia ini, maka manusia akan
dihormati, manusia akan dimuliakan. Maka oleh karena itu dalam syariat Islam itu ketika manusia itu sudah meninggal maka dikuburkan. Dan itu yang pertama melakukan hal itu adalah Qabil dan Khabil ya. Qabil yang dibunuh oleh Qabil ya. Nah, Qabil pada saat itu tidak paham bagaimana cara menguburkan, bagaimana cara jika ada orang yang meninggal apa yang saya harus lakukan. Kemudian dia melihat ada 2 burung gagak yang sedang berantem, kemudian yang satu mati, kemudian yang satunya mengais-ngais tanah, kemudian dikubur. Maka dari situlah dia paham bahwasanya kalau ada orang yang meninggal dikubur. Baik. Ummahatillah rahimakumullah, mungkin ini saja untuk sore hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjut di ayat 33 insya Allah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Ustazah. Wa jazakillahu khairan. Kita tutup ya Umar. Baik Ustazah. Kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran sahabat Ustazah. Selamat beristirahat. Nah,